Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Saat ini aku lagi sama teman-teman aku, habis sarapan pagi dan kita lagi siap-siap mau pergi menuju ke tempat yang seru banget nih. Ke tempat yang udah lama aku pingin banget, yaitu namanya Gua Jomblang. Salah satu gua vertikal yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Terus ini kita berangkat, startnya dari Abrakadabra Homestay. Itu penginapan yang nyaman banget dan cocok buat kalian yang kalau mau dapat kenalan baru pas lagi traveling. Untuk selengkapnya kalian bisa langsung cek aja videoku yang sebelumnya ya. Ini aku dan teman-teman aku buktinya, kita punya kenalan baru dan sekarang kita rame-rame mau pergi menuju ke Goa Jomblang. Kita berangkat ke Goa itu naik camper van-nya, namanya Abrakadabra Roving Land. Ini sih camper van-nya seru banget ya buat jalan-jalan bareng teman-teman kayak gini. Link Instagramnya aku cantum di description ya biar kalian yang lagi nonton bisa cek langsung. Jadi Abrakadabra Roving Land ini yang bakal nemenin aku dan teman-teman aku ke daerah Gunung Kidul gitu. Nah sebenarnya awalnya itu kita diajak ke salah satu penginapan yang ada di daerah Bukit Pengilon. Tapi karena kita pingin ke Goa Jomblang dulu dan udah booking juga, jadi kita dianterin dulu nih sekarang ke sana. Kita juga udah janjian sama orang Goa Jomblangnya di sana, jadi kita harus sampai pos itu di jam 9 pagi. Atau ya setelah-telatnya jam setengah 10 lah sampai sana. Kenapa pagi? Karena yang unik dari Goa Jomblang itu kan pancaran cahaya surganya, yang hanya muncul di jam 10-an gitu. Nah lewat dari jam itu sih tetap masih bagus, tapi waktu terbaiknya itu di jam 10-an. Jadi kita dari pagi nih udah siap-siap dan berangkat menuju ke sana. Jaraknya lumayan jauh ya kalau dari kota. Berangkat dari Abrakadabra Homestay ke Goa Jomblang itu aja bisa makan waktu hampir 2 jam sendiri. Karena jaraknya kurang lebih 48 km, makanya harus berangkat pagi banget buat yang on the way dari daerah kota. Oke, saat ini posisi kita udah deket banget nih sama pos Goa Jomblangnya. Kondisi jalanannya terjal banget ya, terus lebar jalannya juga nggak begitu besar. Dikarenakan kondisi jalanannya yang penuh dengan bebatuan dan sangat tidak mulus ini, jadi baiknya pas lagi lewat jalanan ini bawa kendaraannya pelan-pelan aja. Kalau enggak bakal berguncang abis deh kalian di kendaraan. Yeay, akhirnya sampai di pos Goa Jomblangnya nih. Ini kita udah parkir dan udah turun dari camper van. Terus sekarang kita lagi ke loketnya dulu untuk bayar pelunasannya. Oh iya by the way, untuk masuk ke Goa Jomblang itu biayanya 450.000 per orang. Untuk pembayarannya kita bisa DP dulu 50.000, terus pelunasannya bisa di tempat. Ini aku sama temen aku mesennya lewat Instagram. Link Instagramnya aku taruh di description biar kalian bisa langsung cek ya. Terus setelah pelunasan, kita gantian nih buat pilih sepatu boot yang sesuai sama ukuran kaki kita masing-masing. Jadi karena kondisi di dalam goa itu lembab alias agak becek gitu, jadi memang dianjurkan untuk pakai sepatu boot biar mempermudah kita jalan di sana. Setelah jalan sedikit menuju ke titik goanya, sebelum turun ke bawah itu kita harus pasang peralatan caving dulu nih. Jadi sekarang kita antri dulu, dipasangnya gantian dipanggil satu-satu gitu. Nanti kalau udah beres dipasang semuanya, kita akan di briefing sama pemandu goanya sebelum turun. Oh iya, untuk kalian yang ada rencana kesini, yang perlu disiapin itu mental juga ya. Pastikan kalian udah ngumpulin nyali untuk berani dan gak takut ketinggian sama gak takut kegelapan juga. Terus selain itu juga, untuk mempermudah kalian nanti di dalam goa, jangan lupa bawa senter karena nanti di dalam goa itu super gelap. Terus yang pasti jangan lupa bawa kamera untuk dokumentasi. Bertahun-tahun baru menguasai tekniknya. Nah, nanti kita akan diturunkan langsung tandem 2 orang sekaligus turun bareng ya. Turunnya 1 menit nanti kita akan di dasar Goa Jomblang ya. Dan kedalaman 60 meter akan kita turuni langsung 2 orang. Setelah sampai di dasar nanti kita akan lanjut explore. Jadi kita explore menuju gua yang ada sinarnya itu namanya Gua Grubuk. Masih ada Bu? Masih ada di bawah.
Saat ini aku lagi ngantri nunggu panggilan untuk turun ke bawah nih. Jadi turunnya itu pakai alat katrol kayak gini. Kalau dilihat-lihat ternyata tinggi juga ya. Kedalamannya lumayan nih, 60 meter ke bawah. Seperti yang tadi di briefing sama bapaknya, untuk sampai ke dalam gua Jomblang dengan menggunakan katrol itu ngabisin waktu kurang lebih cuma 1 menit aja. Oh iya, sebelum diturunin ke bawah itu ternyata pihak dari gua Jomblangnya ini juga menyediakan jasa dokumentasi pakai kamera gitu, yang hasilnya bakal dicetak sama mereka dan bisa kita beli kalau mau disimpan buat kenang-kenangan. Sekarang waktunya giliran aku turun ke bawah. Kalian bisa lihat, ini view gua Jomblang dari atas. Cantik banget menurut aku dan wow, makin berasa deg-degannya karena makin kelihatan kalau ini tuh tinggi banget loh. Oh iya, buat yang bawa barang kayak handphone atau kamera dan mau dokumentasiin proses turunnya, harus hati-hati banget nih megangnya. Jangan sampai tangan meleset terus jatuh ke bawah, amit-amit itu sih bakal auto rusak soalnya ini tinggi banget. Dan sekarang kita lagi difotoin dulu sama mas-masnya sebelum diturunin ke bawah. Wow, cantik banget dan ternyata aku nggak begitu ada nyali ngeluarin handphone buat dokumentasiin proses turunnya ini. Ngeri jatuh aja sih, jadi sekalinya ngerekam ya berguncang abis, but it's okay, sekilas bisa kelihatan lah ya kalau memang pemandangan gua ini tuh cantik banget. Yap, sekarang kita udah sampai bawah, terus kita langsung diarahin duduk gitu buat dilepas pengait talinya dari badan kita. Abis itu sebelum kita lanjut jalan masuk ke dalam goa, kita nungguin pengunjung yang lain untuk sampai bawah semuanya. Jadi ini sistem turunnya emang rombongan di waktu yang sama gitu ya, jadi kita nungguin satu sama lain. Itu juga salah satu reason kenapa kita itu sebaiknya jangan telat datang. Anyway, aku kesini itu lagi musim hujan dan kebetulan banget untungnya hari ini langit malah lagi cerah, jadi udah pasti cahayanya di dalam bakal indah banget. Tadi setelah semua rombongan turun sampai bawah, kita langsung lanjut jalan kaki lagi. Treknya lumayan banget nih, bebatuan dan agak licin gitu. Terus rutenya juga menurun ke bawah, jadi harus super hati-hati dan pelan-pelan aja jalannya. Ini kita baru menuju ke dasar Goa Jomblang. Terus habis itu, nanti kita bakal lanjut lewatin lorong gelapnya si Goa Jomblang itu untuk menuju ke Luweng Grubuk. Luweng itu sendiri dalam bahasa Jawa artinya itu sumuran atau sinkhole. Soalnya gua ini kan gua vertikal. Dan gua vertikal ini tuh terbentuk karena terjadi keruntuhan pada permukaan tanah. Anyway, keruntuhan itu bisa terjadi karena adanya proses geologi ya. Nah, runtuhnya si tanah itu malah nggak bikin tanaman yang tumbuh di permukaan itu hancur. Malah tanaman-tanaman itu ikut jatuh dan tumbuh di dasar hingga menjadi hutan di sini. Makanya bisa dilihat tadi sepanjang video aku jalan itu bener-bener kanan kiri atas semua tanaman dan pepohonan. Nah, hutan ini biasa dijuluki sebagai hutan purba. Soalnya ada beberapa tanaman di sini yang tergolong sangat langka. Terus tadi menurut beberapa guide sih, Goa Jomblang ini punya satu jenis pohon yang udah hidup sejak jutaan tahun yang lalu, makanya ini disebut dengan hutan purba. Oh iya, sekarang itu aku udah sampai di dasar Gua Jomblangnya. Ini titik awal kita masuk ke dalam kegelapan Gua Jomblang itu. Jarak dari dasar Gua Jomblang ini menuju ke Luweng Grubuk itu kurang lebih 300 meteran. Jadi bisa kita tempuh dengan jalan itu 10-15 menitan lah untuk sampai ke ujung sana. Dalam gua ini gelap banget, bener-bener gak ada cahaya matahari yang masuk sama sekali. Makanya dianjurin untuk kita itu bawa sinar sendiri-sendiri. Bisa dari senter atau flash handphone supaya mempermudah kita untuk jalan sampai Luweng Grubuk. Karena selain gelap juga medannya lumayan banyak bebatuan, terus kondisinya tuh basah dan lengket gitu. Oh iya, pemandu di sini nyebutnya ini tuh adalah area lorong gelap abadi. Karena memang kondisinya segelap itu. Ini andaikan semua penerangan dimatiin, kita tuh nggak bakal bisa lihat apa-apa. Karena memang nggak ada cahaya matahari yang masuk ke dalam area ini. Oh my god. Wow.
Wow, akhirnya sampai juga di ujung gua Gerubuk dan langsung kelihatan nih fenomena geologinya yang unik banget, dimana ada cahaya matahari yang masuk ke dalam gua dan menyinari si flowstone-nya itu. Nah, saat ini memang lagi musim hujan, jadi ada saatnya sinar yang masuk ke dalam gua nggak begitu ngebentuk jadi kayak satu tiang cahaya gitu. Jadi kita emang perlu sabar buat nunggu waktu yang pas supaya cahayanya bersinar sempurna. But it's okay, sambil nunggu sinarnya cerah, kita bisa foto-foto sambil nikmatin suasana dalam gua yang ternyata ada sungai bawah tanah atau aliran kali suci, ditambah lagi ada air yang menetes juga dari ketinggian yang juga turut mempercantik pemandangan gua ini. Setelah nunggu beberapa saat, akhirnya muncul juga nih cahaya surganya. Asli cantik banget. Selain adanya cahaya dan aliran sungai, juga ada batu besar dan bertekstur di sini yang menarik. Fun fact, batu besar ini terbuat dari tetesan air dan umurnya itu sendiri masih dalam penelitian. Dan tetesan air itulah yang bikin batu ini bertekstur gelombang. Info yang aku dapat dari guide berdasarkan penelitian, bisa terbentuknya satu garis gelombang ini aja memakan waktu selama kurang lebih 6 atau 7 tahun. Sedangkan ini jumlahnya entah ada berapa lapisan gelombang, bahkan sampai ukuran batunya sebesar ini. Di sekitaran sini nih seperti kapas digelar itu, saking putihnya. Kita mau megang gini aja rasanya sayang gitu. Bergelantungan di atas itu namanya stalaktit. Endapan jam kapur. No. Setelah puas menelusuri dan nikmatin indahnya dalam goa, saatnya kita balik lagi menuju pos. Lewat trek yang tadi kita lewatin pas berangkat. Yap, lewat dalam goa yang gelap gulita lagi nih. Nah, sekarang aku udah balik lagi nih di dasar gua Jomblang. Kita lanjut jalan lagi, lewatin trek yang sama. Oh iya, untungnya area-area yang terjal dan licin ini dipasang tali gitu di pinggirannya ya, jadi kita bisa pegangan. Terus nanti pas udah sampai titik awal, untuk naik ke atasnya lagi juga kita pakai tali dan bakal ditarik gantian dua orang gitu sampai atas. Seru banget deh pokoknya. Jadi ini tuh pas banget buat kalian yang penggemar aktivitas memacu adrenalin kayak gini. Vertical caving di Gua Jomblang bisa jadi pilihan yang pas banget buat kalian. Jalurnya yang terjal menjadi tantangan tersendiri dan semua terbayarkan sama pemandangan di dalam Gua Jomblang yang keren banget. Bener-bener ya, Gua Jomblang ini tuh bagus banget. Mulai dari treknya, view cahaya surganya, aliran sungai bawah tanah, seluruh bebatuan dan hutan purbanya bener-bener menarik dan ngebuat banyak orang kagum, termasuk aku sendiri. Bahkan yang datang ke sini tuh mostly para turis dari segala penjuru dunia. Dan gua kayak gini nggak di semua negara ada loh. Indonesia keren banget. Kalian nggak bakal nyesel sih untuk datang ke sini at least sekali seumur hidup. Selamat mencoba ya. Pusat pendidikanmu di sini nih. Kamu bergelantungan di sini. Fir.
Nanti dadah nanti ya Anak di atas. pecinta alam itu kan pusat pendidikannya di sini. Ini ya siapa nih? Duduk aja duduk. Pegangan hidung. Ya, kalau sebenarnya nggak perlu pegangan nggak apa-apa sih. Oh iya. Nanti Yuhu. itu ada kamera. Wah sampai nampak kaki aja. Diberhentiin ya untuk istirahat kopi dulu boleh 5 menit aja. Panjang ya? Menarik orang. Amazing. Sekarang aku udah sampai atas lagi dan lagi nunggu teman-teman aku yang lain sampai sini juga. Dan oh iya, ternyata aku baru ngeh kalau untuk kita bisa sampai atas lagi itu sebanyak ini loh orang-orang yang narik kita. Mereka yang narik itu adalah orang-orang dari warga sekitar Gua Jomblang ini. Setelah semuanya sampai di atas, jangan lupa balikin lagi deh peralatan kayak helm sama tali-talian yang ada di badan kita. Abis itu kita lanjut jalan lagi balik ke pos untuk makan siang. Anyway, kita dapat makan siang loh. Terus dapat minumnya juga nih. Ini kita lagi makan siang dulu di pos. Makanannya dapat nasi, ada lauk ayam, tempe dan mie. Terus lengkap ada sayurannya juga. Dan yap, sekian perjalananku di Gua Jomblang ini. Menurutku worth it banget sih dengan harga yang aku keluarin. Udah dapat experience yang seru banget buat aku. Terus dapat lihat keindahan yang ada di bawah Gua Jomblang, dapat makan juga dan dapat kenalan baru pastinya. Terus sekarang kita mau lanjut lagi nih jalan-jalan ke tempat seru di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jadi segitu dulu aja video dari aku. Semoga info-infonya membantu untuk kalian yang penasaran sama destinasi Gua Jomblang ini, atau buat kalian yang mau traveling ke Yogyakarta tapi bingung mau kemana, Gua Jomblang ini bisa banget jadi pilihan kamu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku untuk info tempat-tempat selanjutnya. Thank you for watching. Bye.